dasar pengembangan kurikulum. Nah, di sini mau wawancara terkait perkembangan kurikulum. Yang pertama izin menanyakan terkait perencanaan dan persiapan bagaimana sekolah SD Negeri Jatisawit 2 itu mempersiapkan transisi dari kurikulum lama ke kurikulum merdeka, termasuk pelatihan untuk guru dan staf karyawannya. Yang pertama. Langsung dijawab. Ya, baik. Terima kasih. Terkait dengan transisi kurikulum ya, dengan yang sekarang mungkin lebih ke pembelajaran mendalam gitu ya. Nah, kebetulan SD kami kemarin sudah mengadakan sosialisasi dari pengawas, ya pengawas sekolah mendatangi ke sekolah kami, kemudian memberikan sosialisasi terkait dengan pembelajaran mendalam, sehingga guru-guru ikut ikut ini ya, mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Jadi tadinya yang mungkin masih belum paham terkait dengan pembelajaran mendalam, nah alhamdulillah dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut, ya sedikit demi sedikit lah mulai paham, mulai mengerti dengan pembelajaran mendalam. Sudah mengikuti sosialisasi berarti di SDK. Terus yang selanjutnya itu terkait struktur dan pendekatan pembelajaran, bagaimana kurikulum merdeka ini diterapkan dalam jadwal harian siswa, termasuk metode seperti pembelajaran berbasis proyek atau diferensiasi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi struktur pendekatan pembelajaran itu kurikulum merdeka itu di sini di SD Jatisawit 2 itu penerapannya seperti apa itu? Penerapannya, pelajarannya. Baik, jadwal itu kami sesuaikan, misalnya mapel apa gitu ya, bahasa Indonesia berapa jam itu disesuaikan. Nah, kemudian tadi terkait dengan yang proyek dan sebagainya, nah kami kebetulan juga ini menyisipkan untuk yang proyeknya. Misal dalam pembelajaran apa itu matematika ya, kita misalnya membuat kebun gitu. Nah nanti ya itu kan bisa dijadikan juga sebagai ini proyek anak-anak, misal bangun ruang itu, balok, kukus dan sebagainya. Nah kemudian proyek-proyek yang lain juga itu kan semacam kayak buku karya siswa ya. Misal kemarin dulu itu kita juga pernah membuat itu telur asin. Nah ada, jadi anak-anak praktek langsung menghasilkan telur asin gitu. Proyek telur asin pernah tergantung dari kelasnya masing-masing proyeknya apa. Misal kalau saya kelas 5 juga karena pelajaran pendidikan Pancasila ada rumah adat ya. Nah kita membuat proyek itu apa namanya, membuat bangun ya kayak miniatur rumah adat gitulah. Nah itu bisa dijadikan proyek kepada peserta kita. Yang nomor itu evaluasi dan sumber daya serta partisipasi siswanya. Bagaimana sistem penilaian siswa dalam kurikulum itu termasuk perubahan dari ujian akhir ke penilaian formatif, sumber daya yang disediakan seperti buku atau teknologi serta keterlibatan dan umpan balik siswanya. Jadi evaluasi kemudian sumber daya dan partisipasi siswanya itu bagaimana dalam menerapkan perkembangan kurikulum di SD sini. Ya, ini mohon maaf sebentar ya, tadi belum terjawab yang itu ya, yang pembelajaran nomor 2 itu pembelajaran diferensiasi ya. Tadi gimana? Saya jawab itu dulu Pak. Nanti yang nomor ini nanti lagi karena lupa maaf ya. Tadi yang pembelajaran diferensiasi juga pernah kami terapkan. Nah, jadi pembelajaran diferensiasi itu kan kita melihat dari gaya belajar siswa ya. Nah, tidak semua siswa itu kan sama gaya belajarnya. Mungkin ada yang senang dengan ini apa namanya, dengan lihat video-video gitu kan. Nah mungkin ada yang senang dengan tulisan-tulisan, rangkum kayak gitu. Mungkin ada yang senang juga dengan gerak-gerak. Nah kami kebetulan di SD kami sesekali menerapkan pembelajaran diferensiasi tersebut. Saya pribadi ya, saya di kelas ya pernah menerapkan pembelajaran diferensiasi mata pelajaran IPA. Waktu itu tentang rantai makanan. Nah jadi saya kelompokkan mana yang suka dengan nyanyian, musik, lihat video gitu, nanti anak dikelompokkan. Mana yang suka dengan gerak-gerak, nah kinestetik berarti ya, nanti dikelompokkan. Kemudian mana yang suka dengan rangkum-rangkum tulisan gitu, nah dikelompokkan. Jadi di sekolah kami juga sekali menerapkan pembelajaran diferensiasi. Itu sudah.
Kalau gue mohon maaf diulang lagi nggak apa-apa ya? Yang tadi saya kan yang selanjutnya itu yang evaluasi kemudian sumber daya kemudian partisipasi. Nah, evaluasinya dari ibu guru sendiri itu bagaimana terkait penilaian dalam menerapkan metode tadi kurikulum merdeka. Terus kemudian sumber dayanya itu terkait dengan yang disediakan seperti buku atau teknologinya itu apa saja, kemudian partisipasi siswanya itu bagaimana terkait penerapan kurikulum merdeka tersebut ya Ya, baik. Terima kasih. Terkait dengan evaluasi dan buku, alhamdulillah buku-bukunya sudah memenuhi. Berarti setiap perubahan kurikulum, alhamdulillah SD kami juga ya selalu sama ya, buku-buku sudah ada. Nah, kemudian terkait dengan teknologi juga setiap guru sering mencari referensi lain gitu, misal dari internet. Nah, nanti kita tampilkan pembelajaran itu pakai LCD karena kebetulan di setiap kelas kami sudah dipasang LCD pembelajaran. Jadi insya Allah guru di sini itu sudah menerapkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Nah, materinya juga sudah mengacu. Kalaupun misal tidak lengkap di buku, kita mencari dari sumber lain, misal dari internet. Nah, antusias anak-anaknya kebetulan ini alhamdulillah tertarik ya, menarik kalau misalnya pembelajaran itu sering dengan audiovisual gitu. Nah, anak-anak lebih antusias gitu. Barangkali melalui buku teks terus kan bosan gitu. Nah, kita sering kali pakai itu LCD pembelajaran mulai gitu, pakai audiovisual. Nah, evaluasinya juga dari materi yang sudah kami, misalnya ada LM ya, lingkup materi yang sudah diajarkan, kami mengadakan tes gitu, yang dari tes formatif atau sumatif gitu ya. Nah, jadi tes formatif itu kan bisa dari kami mengajar gitu, tanya jawab lisan untuk mengetahui sejauh mana materi yang mereka sudah sudah pahami gitu. Nah, bisa melalui ketika diskusi, misalnya kita melalui diskusi ya. Nah, itu ketika diskusi bagaimana anak tersebut. Nah, sumatifnya kami bisa melaksanakan evaluasinya soal gitu, melalui soal, bisa multiple choice atau isian uraian. Selanjutnya terkait tantangan kemudian solusi Bu. Tantangannya itu apa saja sih yang dialami guru, kemudian siswanya, kemudian solusinya dalam menghadapi tantangan tersebut selama penerapan kurikulum merdeka di SD. Baik, terima kasih. Kalau tantangan mungkin ini ya, karena tidak semua siswa itu kita perubahan kurikulum. Nah, terkait dengan kurikulum yang sekarang itu pembelajarannya ya tahu sendiri mungkin ya, anak SD sekarang mungkin pembelajaran anak SMP dulu, berarti materinya itu yang udah susah-susah dan tidak semua siswa itu dapat mencapainya, itu dapat mengikuti pembelajaran tersebut. Itu tantangan kami. Nah, sedangkan kami mengharapkannya semuanya itu bisa tuntas gitu kan. Nah, jadi mau nggak mau kami harus berdekatan dengan siswa yang tadi misalnya yang kurang mampu. Nah, kami seringlah melakukan drill, pendekatan gitu. Nah, solusinya ya tadi ya. Nah, solusinya itu kami pendekatan ke siswa tersebut. Nah, ayo kita misalnya pulang sekolah jangan pulang dulu ya. Nah, kita drill, misalnya yang belum membaca, yang belum baca berhitung, berkalian dan sebagainya. Nah, kita melakukan bimbingan gitu di akhir pembelajaran tambahan gitu. Dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Selanjutnya izin menanyakan terkait transisi ke pembelajaran berbasis kokurikuler ya. Yang pertama itu pembelajaran kokurikuler di sini itu diartikan atau mungkin dengan kurikulum merdeka atau kurikulum inti di sini itu hubungannya itu bagaimana Bu, dan integrasinya dengan misalnya melalui proyek lintas mata pelajaran. Contoh berarti hubungan daripada transisi berbasis kurikuler dengan yang sekarang diterapkan kurikulum merdeka terkait bagaimana diperapkan di sini. Ya, baik. Jadi pembelajaran mendalam itu kan siswa diharapkan lebih dalam lagi dalam memahami materi gitu kan. Nah, pembelajaran kurikuler itu pembelajaran di luar di luar intrakurikuler. Nah, jadi kayak semacam tambahan lah untuk menjadi lebih paham lagi. Nah, misal
Bakarla yang di belakang Semaya ya di BSA. Nah itu kan kebetulan materinya lagi sejarah ya sejarah. Nah kemudian kami membawa anak-anak untuk memperdalam materi lagi ke museum. Nah kami pernah bekerja sama dengan pihak dari museum, nah juga membawa anak-anak di sana. Alhamdulillah anak-anak sangat antusias karena melihat langsung ya, jadi tahu langsung lah benda-benda apa saja yang ada di museum. Tidak, kalau di sini kan nggak ada benda real atau hanya melihat melalui video, istilahnya tidak nyata ya. Nah setelah anak-anak pergi ke museum tersebut, anak-anak menjadi lebih paham lagi. Kemudian di sana juga dijelaskan. Baik, terus terkait jadwal kegiatan, kemudian peran bagi jadwal pembelajaran yang populer ini, jadwalnya itu kira-kira waktunya itu berapa jam, kemudian dilaksanakan itu di hari apa saja, kemudian apa saja agendanya di SD sini. Kebetulan kalau di SD kami baru menerapkan ini apa namanya, tergantung dari materi gitu ya. Jadi jadwalnya itu misal kayak kemarin kita ke Pulau Bakarla ya, nah itu sekitaran 2 jam lah, 2 jam. Nah tetapi itu tergantung materi dari ini apa namanya gurunya. Misal saya ada materi apa ini sejarah ya, nah saya mau ngajak ke situ. Nah itu kan juga menurut kami sudah termasuk populer ya. Nah kemudian misalnya ada materi yang ini apa yang namanya muatan ya, kami pernah juga membuat yang itu telur asin. Telur asin lah. Anak-anak praktek di sini ya juga kurang lebih ya 2 jam lah praktek. Cuma secara jadwal sendiri di sini belum ditentukan apa namanya yang hari-hari yang sesuai itu, hanya mengikuti gitu apa. Cuma kalau kebiasaan lah di sini sudah memang ada jadwalnya. Kalau kebiasaan dari mulai hari Senin sampai dari Sabtu ya, di sini Senin perjalanan. Nah kurang lebih pembiasaan itu kan 30 menit. Itu sudah rutin 1 minggu, Selasa sama Rabu sholat duha. Kalau hari Kamis kita dari subuh sama ya, sama baca Asmaul Husna. Hari Jumat senam sama bersih lingkungan, senam bersama itu bagi ceria ya, sama bersih nyanyi lagu Indonesia Raya, kemudian lagu daerah. Nah hari Sabtu senam lagi karena 1 minggu senamnya kan 2 kali, senam sama sarapan bersama dengan menu sehat, diutamakan yang ada sayurnya. Di SD kami sudah menerapkan seperti itu pembiasaan. Penanggung jawabannya sih, penanggung jawab itu masih guru kelas atau mungkin sudah ada di luar instansi sekolah, mungkin dari masyarakatnya juga ada yang sama-sama itu saling bekerja sama terkait kebiasaan ataupun pembelajaran yang populer. Kebetulan di kami itu penanggung jawab selama ini semua stakeholder yang ada di sini, ya dari kepala sekolah, kemudian guru-guru sampai karyawan itu. Kami mungkin belum melibatkan seperti ya, terlalu banyak ke peran serta masyarakat ya. Mungkin paling kalau misalnya kita kebiasaan menyambut siswa itu setiap hari gurunya kan didiket ganti. Mungkin warga-warga sekitar hanya membantu menyeberangkan gitu. Nah, kalau pulang kan seperti itu. Ya kami juga bisa sih bekerja sama dengan ini, juga ada kan di sini dekat masjid nih. Nah kalau sholat zuhur berjamaah itu kami juga ini kayak semacam MOU ya sama itu pihak masjid. Nah juga kami mungkin membantu kami peran serta masyarakatnya itu juga. Bagaimana efektivitasnya, evaluasi, dan tantangan yang muncul selama transisi. Manfaat dari ini transisi dari pembelajarannya tentunya banyak sekali ya manfaat yang kami dapatkan dari transisi. Intinya insya Allah ya kurikulumnya sekarang itu kan pengen berubah menjadi lebih baik gitu ya. Nah jadi manfaat bagi kami itu banyak. Nah kami menjadi terkenal untuk bagaimana seperti tadi itu yang tantangan tadi, bagaimana cara kami sebagai guru gitu ya membawa anak-anak itu bisa menjadi tuntas semua gitu. Nah tidak hanya tuntas dalam pembelajaran akademiknya ya, non akademiknya pun juga kami
bareng gitu. Nah jadi benar-benar tidak hanya mendidik tapi membimbing juga ya. Nah kemudian dengan adanya berbagai pembiasaan tadi yang hari Senin sampai hari Sabtu itu kan diharapkan karakter anak meningkat ya, karakter anaknya juga meningkat menjadi lebih baik. Jadi mungkin anak yang ini tadinya berangkatnya santai-santai, nah karena kan di situ ada guru disambut, dan mereka mungkin malu ya berangkatnya agak telat gitu kan, malu udah ada guru nih di gerbang. Nah ini juga manfaatnya enggak, anak menjadi lebih disiplin lagi. Nah itu yang dari pembiasaan tadi. Nah sholat ya, kemudian ada sholat duha juga. Nah karena kita kan sholatnya di sini bareng-bareng, nah jadi anak-anak menjadi ini lebih apa namanya semangat mengikuti sholat duha. Nah kemudian karakternya ya alhamdulillah dari yang tadinya mungkin apa namanya istilahnya ucapannya ya yang kurang itu sekarang ya alhamdulillah menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya sarapan bersama, anak-anak tidak suka sayur karena bagaimanapun di sekolah memaksakan untuk suka sayur ya, alhamdulillah menjadi suka sayur anaknya itu manfaatnya juga. Ini yang terakhir Ibu, pesan atau kesan dari Ibu terkait perkembangan kurikulum atau mungkin metode kurikulum, pendapat Ibu atau pandangan Ibu ya ini terkait penerapan kurikulum merdeka, berbasis merdeka itu di sekolah itu sekarang memang sudah benar-benar tepat atau mungkin perlu ada revisi terkait kurikulum. Ya. Yang terkait dengan kurikulum ini kami rasa sih ini sudah apa namanya tepat lah ya. Ini insya Allah yang di pemerintah pusat juga sudah menyusun apa namanya kurikulum ini juga intinya yang terbaik gitu ya. Ya insya Allah ini sudah tepat karena dengan adanya kurikulum yang sekarang apalagi yang berbasis pembelajaran mendalam ya. Jadi anak-anak itu dituntut untuk lebih memperdalam ini apa namanya materi yang dikuasai, karena bagaimanapun juga ketika nanti masuk ke jenjang berikutnya dari SD ke SMP dan itu seterusnya juga pembelajarannya kan sudah mulai itu lagi lebih dalam lagi. Jadi kalau dari bawahnya istilahnya sudah terbiasa dengan pembelajaran yang lebih mendalam, ke atasnya juga insya Allah mereka kan menjadi lebih paham gitu. Nah kemudian jadi dengan adanya itu apa namanya tuntutan ya, apalagi ini juga ada ya yang program 7K dan yang itu ya kebiasaan anak Indonesia hebat ya, kami juga sudah menerapkan itu dari pagi sampai itu malam ya. Nah manfaatnya juga kami sudah ini mensosialisasikan, sering setiap hari juga menyanyikan supaya anak-anak itu tidak lupa. Nah manfaatnya juga anak-anak tadi sudah tidak terlambat lagi datang ke sekolah, nah sudah suka makan itu ya sayur kan berarti kan bergizi ya. Nah kami mengarahkan tidurnya juga lebih cepat gitu. Nah saya rasa sih kami rasa saya pribadi juga udah bagus lah sekarang pembelajaran yang kurikulum sekarang itu bagus. Baik Ibu, terima kasih, mungkin itu cukup, pertanyaannya cukup karena udah membuat kriteria yang dosen inginkan juga cukup. Terima kasih, ini udah bener-bener repot. Nggak apa-apa. Maksudnya saya juga mohon maaf ya barangkali jawabannya